Di antara sekian banyak penemuan yang sudah didapatkan oleh para peneliti dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin hari semakin canggih, akan tetapi masih ada satu permasalahan yang hingga detik ini masih belum mampu ada jawaban dari manusia secara tepat dan benar, dan masalah itu adalah asal-usul dari adanya manusia. Berikut ini kita akan membahas asal-usul terbentuknya manusia. Asal-usul manusia menurut teori evolusi biologis. Sampai sekarang tentang asal-usul manusia belum jelas benar menurut ilmu pengetahuan. Penemuan-penemuan fosil berdasarkan argumen tertentu tidak menjadikan para ahli bersepakat untuk menarik kesimpulan bahwa manusia sekarang ini Homo sapiens telah berasal dari makhluk yang telah berfosil. Penamaan Homo sapiens pertama kali diberikan oleh Carolus Linnaeus tahun 1707 sampai tahun 1778, seorang ahli botani dari Swedia. Genus Homo sapiens yang telah punah antara lain Homo neanderthalensis secara anatomis paling dekat dengan Homo sapiens. Sehubungan dengan hal itu beberapa ilmuwan mengemukakan bahwa Homo neanderthalensis adalah salah satu ras yang sudah punah dari Homo sapiens neanderthalensis dan jenis manusia yang hidup sekarang nama latinnya adalah Homo sapiens sapiens. Bila kita mengikuti teori evolusi biologis bahwa makhluk-makhluk hidup berkembang dari makhluk-makhluk yang lebih sederhana, akan tetapi tidak berarti bahwa semua makhluk yang sederhana menjadi nenek moyang makhluk yang lebih tinggi tingkatannya. Misalnya, sekalipun jenis kera yang hidup sekarang ini mirip manusia, tetapi tidak ada seorang ahli pun di waktu ini yang mempercayai lagi bahwa manusia keturunan kera semacam itu. Teori evolusi biologis hanya menyimpulkan bahwa kera-kera yang masih hidup di waktu ini dan manusia telah berkembang pada jalan perkembangan yang berbeda, sekalipun mungkin berasal dari perkembangan evolusi makhluk hidup prasejarah yang sama. Menurut ilmuwan Charles Darwin dalam menggunakan teorinya terhadap manusia, beliau menyatakan bahwa manusia berasal dari nenek moyang yang sama yakni monyet. Charles Darwin menekankan bahwa di antara kera atau simpanse yang masih hidup di zaman ini berasal dari nenek moyang yang menurunkan manusia, hanya saja perubahan evolusinya ke arah yang berlainan. Pada akhir bukunya, The Origin of Species, 1859 mengatakan, "More light will be thrown on the origin of man and his history," dan dalam bukunya kemudian, The Descent of Man, 1871 Charles Darwin benar-benar tidak dapat menjelaskan dengan pasti nenek moyang manusia dan hingga kini sebenarnya asal-usul manusia belum jelas benar sebagaimana kebanyakan dikirakan orang. Asal-usul manusia menurut Al-Quran. Menurut kitab suci Al-Quran pada surat Al-Hijr, 15, 28-29, asal-usul manusia adalah ketika Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seseorang dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud." Ungkapan ilmiah dari Al-Quran dan hadis 15 abad Islam telah menjadi bahan penelitian bagi para ahli biologi untuk memperdalam ilmu tentang organ-organ dan jasad manusia. Ada beberapa tahapan kejadian manusia, di antaranya adalah proses kejadian manusia pertama, Adam. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Adam diciptakan oleh Allah oleh tanah yang kering kemudian dibentuk yang sebaik-baiknya. Setelah sempurna maka Allah mentiupkan ruh kepadanya maka dia menjadi hidup. Proses kejadian manusia kedua, Siti Hawa, pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dunia ini selalu dengan keadaan berpasang-pasangan, demikian pula halnya dengan manusia, Allah berkehendak menciptakan lawan jenis untuk dijadikan teman hidup atau dia disebut dengan istri. Proses kejadian manusia ketiga, keturunan Adam dan Hawa. Kejadian manusia ketiga adalah kejadian semua keturunan Adam dan Hawa kecuali Nabi Isa AS. Dalam proses ini dapat dilihat menurut Al-Quran dan Al-Hadis dan dapat juga ditinjau secara medis. Dari penyajian di atas dapat disimpulkan bahwa asal-usul manusia menurut Al-Quran adalah manusia itu berasal dari saripati tanah yang berasal dari lumpur hitam dan setelah itu dibentuk, dan dalam penciptaannya terdapat 3 proses bagaimana manusia di muka bumi ini, dan semua itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Asal-usul manusia menurut Alkitab. Asal-usul manusia atau penciptaan manusia memang menarik untuk dibahas. Hal ini tidak lagi menjadi misteri karena telah dijelaskan dalam semua agama di dunia. Salah satunya agama Kristen. Keberadaan manusia di dunia ini bukanlah karena ilmu gaib dan terjadi begitu saja.
Dengan tegas, kisah penciptaan manusia dibahas dalam Alkitab, di mana Tuhan Yesus sendirilah yang menciptakan dunia ini. Langit dan bumi diciptakan dalam 6 hari. Selama 6 hari tersebut, Allah berusaha menjadikan dunia ini terlihat sempurna. Mulai dari menciptakan gelap, terang, bintang, bulan, dan berakhir pada diciptakannya manusia. Pada hari ke-7, Tuhan beristirahat. Inilah bahan tentang penciptaan. Manusia diciptakan pada hari ke-6 ketika bumi sudah siap dibangun. Selain manusia, segala makhluk yang belum ada di dunia juga diciptakan pada hari ke-6 ini. Pada hari ini, Allah berkata bahwa segala yang diciptakannya akan baik. Karena semuanya sudah lengkap, ada 3 makna dalam asal-usul manusia menurut agama Kristen. Di antaranya, Allah menciptakan manusia-manusia diciptakan untuk menyatakan kemuliaan Allah dan karakter Kristus. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sebagaimana yang dikatakan dalam kitab suci, tak baik manusia itu hanya diciptakan seorang diri saja, maka Allah menciptakan manusia berpasangan. Dari tulang rusuk Adam, Allah menciptakan Hawa. Karena manusia telah diciptakan berpasangan, maka manusia dapat beranak cucu dan bertambah banyak. Cara yang sah untuk memperbanyak keturunan berdasarkan Kristen adalah melalui janji pernikahan Kristen. Demikianlah berbagai sumber asal-usul terbentuknya manusia. Terima kasih.